Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi dalam video kali ini yang akan kita bahas ini adalah tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Pertama itu adalah tentang pembiayaan. Jadi konsep dari pembiayaan pendidikan ini terbagi menjadi pengertian dari pembiayaan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah faktor yang mempengaruhi pembiayaan dari pendidikan yang dikemukakan oleh Bastian pada tahun 2015. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pengertian dari pembiayaan pendidikan. Yang mana pembiayaan pendidikan di sini adalah upaya untuk mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga mampu bekerjasama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Kemudian kalau faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian pada tahun 2015 adalah tentang kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikan prestasi peserta didik di sekolah negeri, kemudian meningkatnya standar pendidikan, kemudian ada meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan terakhir adalah meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Oke, jadi ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Di sini ada dua landasan, yaitu ada landasan dasar yuridis dan landasan dasar filosofis. Yang pertama ada tentang dasar yuridis, yaitu berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dalam dasar filosofi ini seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan itu memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan, kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Next, selanjutnya di sini ada tentang sumber keuangan sekolah. Jadi sumber keuangan sekolah ini ada dari orang tua, dari pemerintah pusat seperti memberikan dana hibah untuk sekolah, kemudian membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli bahan dan peran, kemudian membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Kemudian sumbernya ini ada dari pemerintah daerah, kemudian ada dari masyarakat tentunya, yang mana dalam masyarakat ini adalah untuk membantu proyek pembangunan sekolah, memberikan hibah tanah untuk kepentingan sekolah, kemudian ada pengumpulan dana untuk sekolah tertentu di daerahnya, pengumpulan dana untuk usaha swasembada dan melibatkan alumni sekolah, kemudian ada sumber keuangan dari fasilitas sekolah, dari siswanya itu sendiri tentunya, yaitu untuk usaha perkebunan dan peternakan, kemudian ada kegiatan pengumpulan dana atau pagelaran seni, bazar, atau lain sebagainya. Kemudian sumber keuangan dari pemilik sekolah atau yayasan. Next, selanjutnya ada tentang kategori pembiayaan pendidikan. Itu ada dua kategori pembiayaan dari pendidikan. Yang pertama itu adalah biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian ada biaya pribadi dan masyarakat. Oke, next di sini adalah tentang pendekatan biaya satuan pendidikan. Di sini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu ada pendekatan makro dan pendekatan mikro. Kalau pendekatan makro ini adalah mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Kalau pendekatan mikro ini berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya di sini ada fungsi pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu adalah untuk memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Kemudian kedua di sini adalah memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Kemudian dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal. Kemudian ada menggambarkan target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Oke, materi selanjutnya di sini adalah sarana dan prasarana. Jadi manajemen sarana dan prasarana itu adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yang mana hal ini dikemukakan oleh Baharudin pada tahun 2010. Kemudian ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolah ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencana pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Next, di sini ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama di sini yang kita bahas adalah tujuannya terlebih dahulu. Jadi tujuan perencanaan sarana dan prasarana ini yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kemudian kalau manfaat di sini adalah
dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian menghilangkan ketidakpastian dan terakhir dapat menjadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian. Next, selanjutnya di sini adalah tentang persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama di sini adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus dipandang sebagai bagian integral dari suatu usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian kedua itu adalah perencanaannya itu harus jelas. Kemudian berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak terkait. Kemudian mengikuti pedoman jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan prioritasnya. Kemudian ada perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Kemudian mengikuti prosedur yang berlaku, mengikutsertakan unsur orang tua dan murid. Kemudian fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Kemudian dapat didasarkan pada jangka pendek minimal 1 tahun, kalau jangka menengah itu 4-5 tahun, dan jangka panjang sekitar 10-15 tahunan. Next, selanjutnya sini adalah tentang perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak. Kalau barang bergerak di sini misalnya barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Kalau barang tergerak di sini misalnya tanah, bangunan. Next, selanjutnya sini adalah tentang pengadaan sarana dan prasarana. Jadi cara pengadaan sarana dan prasarana ini bisa dilihat dari pembeliannya, penyewaannya, peminjamannya, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, pendaur ulangan, penukaran, pinjaman, sehingga dapat diadakannya pengadaan sarana dan prasarana. Next, di sini ada inventarisasi sarana dan prasarana. Jadi pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang kemudian ini dikemukakan oleh Barnawi pada tahun 2015. Kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana yang mana ada tujuan dan macam-macam pekerjaan. Kemudian kalau dalam tujuan ini adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, kemudian untuk menjamin kesiapan operasional, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk peminjaman ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Kemudian ada macam-macam pekerjaan menurut Mulyasa pada tahun 2005. Yang pertama itu adalah ada perawatan terus-menerus, yaitu secara rutin atau secara teratur, per minggu atau per bulan, atau bahkan bisa per hari. Kemudian ada perawatan secara berkala, ada perawatan darurat, dan ada perawatan preventif. Next, di sini adalah penghapusan sarana dan prasarana. Jadi ada tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah untuk mencegah atau sekurang-kurangnya itu untuk membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya itu semakin buruk sehingga berlebihan atau rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian ada untuk meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, dan terakhir adalah untuk membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Nah, dalam penghapusan sarana dan prasarana ini tentunya ada diperlukannya syarat. Yang pertama adalah dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Kemudian ada perbaikan dan menelan biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan. Kemudian ada secara teknis dan ekonomis itu kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Kemudian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan terjadi penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Kemudian ada barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai. Kemudian kalau dicuci, kemudian ada dicuci, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh nih tentang pendalaman materi pada materi kali ini, teman-teman bisa join di link yang udah aku taruh di link description box. Kalian bisa mengevaluasi diri di sana karena aku sudah menyantumkan beberapa soal untuk melatih kemampuan daya ingat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton. Stay terus video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.